Kekuatan yang besar bisa dilimpahkan kepada, siapapun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Hal yang tidak terjadi kepada presiden-presiden sebelumnya adalah mempunyai dukungan yang sangat kuat di non-partai, dan itu terjadi, saya pikir dan saya rasa adalah cuman di zamannya Jokowi, atau yang mengawali terkait masalah relawan-relawan itu muncul di zamannya Jokowi, dan sampai sekarang relawan Jokowi itu masih sangat kuat, dan Jokowi masih menjadi sebuah magnet yang bisa mengarahkan para relawannya untuk memilih siapa. Makanya dalam musra kemarin itu Jokowi menegaskan bahwa tunggu keputusan yang akan datang, jangan terlalu tergesa-gesa. Dari sini dalam musra tersebut, dalam pernyataan Jokowi itu menunjukkan bahwa kekuatan yang besar bisa dilimpahkan kepada siapapun, yang akan dilayangkan kepada siapa dukungannya itu. Dan para relawan ini mereka menebak-nebak yang akan didukung oleh Jokowi nanti adalah Prabowo. Ada lagi relawan yang menyatakan bahwa sudah pasti Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo. Tapi dari sini sebuah teka-teki yang ada, sebuah pernyataan Jokowi untuk tetap berada di jalur, kemudian tetap menunggu dulu keputusan atau pernyataan dari Jokowi, menunjukkan betapa besar pengaruh Jokowi terhadap orang yang akan didukung ke depannya. Tapi dari sini kita akan membahas tentang relawan, bahwa dari sini relawan itu bukan dari kader politik manapun. Relawan itu ada karena sebuah kecintaan seseorang terhadap pemimpinnya, dan itu muncul di masa pemerintahan Jokowi atau sebelum pemerintahan Jokowi, yang mana agar Jokowi ini dulu memimpin Indonesia ini, maka muncullah sebuah relawan yang sangat mencintai Jokowi, katakanlah rakyat jelata yang ingin Jokowi ini memimpin. Kemudian kalau ada side effect ataupun side benefit dari itu adalah sebuah hal yang lumrah dalam dunia politik. Kalau kita membahas politik, ya seperti itu. Makanya banyak sekali relawan yang akhirnya juga diangkat Jokowi menjadi pembesar ataupun berada dalam kementerian Jokowi ataupun menempati di BUMN, itu banyak sekali. Dan tidak bisa dipungkiri kenapa dalam hal politik ini dimainkan, ya karena salah satu embrio politik ya, itu adalah sebuah kepentingan. Maka untuk semacam menjaga stabilitas politik itu tidak munafik bahwa itu harus dijaga kemudian dirawat dengan cara memberikan sebuah jabatan. Itu hal yang lumrah saya pikir dalam dunia politik seperti itu. Dan terkait masalah relawan yang kemudian akhirnya menjadi pejabat-pejabat yang menempati di ataupun semacam menempati di BUMN ataupun di pejabat pemerintahan, itu yang paling yang saya
dengar beritanya di TV, di media-media sosial ya, telepon berita, itu adalah Budi Ari. Budi Ari ini menjadi sebuah perdebatan ya, antara relawan Jokowi, karena menurut beberapa relawan yang lain, Budi Ari ini sudah menyeleweng terkait masalah dukungan, sudah tidak mengindahkan terhadap apa yang diomongkan oleh Jokowi untuk semacam menunggu dan tidak tergesa-gesa untuk menentukan pilihannya. Kenapa seperti itu? Karena sempat ya ada semacam hubungan ya, kemarin pertemuan antara relawan Prabowo kemudian relawan Projo ini dari Jokowi itu, dari situ muncullah statement-statement bahwa Projo, pimpinan yang dipimpin oleh Budi Ari ini itu akan mendukung Prabowo ke depannya. Dan ini disinyalir ya, sinyal-sinyal seperti ini itu membuat para relawan Jokowi yang lainnya itu gerah, bahwa menyatakan Budi Ari ini pengkhianat seperti itu ya. Cuman tak kita habis pikir ya, bahwa ada relawan yang menyatakan bahwa saya ini yang paling tegak lurus, kemudian saya ini yang paling tegak lurus seperti itu. Dari sini Jokowi dengan, saya pikir ini sudah semua sebuah permainan catur yang akan dimainkan Jokowi, akhirnya menunjuk yang dulu menjadi wamen ya sekarang menjadi Menkominfo, yaitu Budi Ari, ketua Projo. Dari penunjukan ini itu banyak sekali yang bisa kita baca atau bisa berikan pernyataan ya, terkait dukungan, terkait masalah siapa yang akan didukung ke depannya. Ada yang mengatakan bahwa dengan Jokowi melantik Budi Ari menjadi Menkominfo ini, itu ada yang berpikir bahwa ini merupakan sinyal yang kuat dan menguatkan bahwa Jokowi kedepannya itu akan mendukung Prabowo. Seperti itu. Ada juga yang memberikan pernyataan bahwa dengan dilantiknya Menkominfo Budi Ari ini, itu menunjukkan bahwa memang Projo ini itu adalah relawan yang loyal, seperti menjawab sebuah pertanyaan atau statement-statement dari para relawan yang lainnya dengan diangkatnya Budi Ari menjadi Menkominfo. Dan dari sini kalau saya bisa menganalisa bahwa kenapa Jokowi itu dalam setiap pidatonya ya, kita bisa kembali flashback ke masa lalu ya, dalam pidatonya itu di setiap tempat yang beliau kunjungi, katakanlah ketika dia berkunjung ke partai Gerindra, itu menyatakan bahwa presiden yang ke depan ya, yang presiden yang akan memimpin pan itu harus berani seperti itu ya, yang harus tegas. Itu sinyal seperti itu diungkapkan di depan kalangan orang yang pendukung Prabowo, katakanlah berada di dalam lingkungan partai politik Gerindra sendiri seperti itu. Begitu juga di tempat-tempat yang lain, masalah ketika berada di Jawa Tengah, yaitu Jokowi memberikan sinyal bahwa presiden yang cocok, presiden yang akan memerintah, itu adalah presiden yang rambutnya putih, karena dia banyak memikirkan masyarakat. Kembalinya ke Ganjar, ada yang mengatakan seperti itu. Dan dari beberapa hal sinyalmen seperti ini, tentunya bukan untuk Anies ya, karena no way, dan itu tidak akan terjadi kalau pada Anies. Itu
karena Anies sendiri juga berada di luar pemerintahan, saya pikir seperti itu. Dari pernyataan-pernyataan Jokowi tentang semacam sinyalmen-sinyalmen terhadap orang yang akan memimpin presiden di pemerintahan, orang yang tegas, kemudian orang yang berambut putih, itu adalah untuk mempersatukan, saya pikir, mempersatukan untuk menjaga stabilitas politik di masa pemerintahan Jokowi di akhir-akhir ini. Biar Jokowi itu masih menjadi semacam magnet yang ditunggu-tunggu siapa yang akan didukung ke depannya secara totalitas seperti itu. Dan ini dimainkan secara baik ya, secara halus oleh Jokowi yang terakhir dengan menjawab bahwa mengangkat Budi Ari menjadi Menkominfo. Ini sebuah jawaban untuk mempersatukan ya, bahwa Budi Ari ini itu bukan musuh Jokowi atau bukan orang yang menyeleweng dari Jokowi. Nah, seperti itu. Untuk memberikan pernyataan saja, saya rasa ini adalah gaya Jokowi sejak dulu. Kenapa Prabowo juga bisa mampir menjadi pemerintahan, ikut dalam pemerintahan Jokowi. Ini juga kalau bukan pemain politik yang ulung, ini saya pikir tidak akan terjadi selama sejarah Indonesia. Ada seorang rival dalam pemerintah, dalam pilihan, kemudian menjadi bergabung. Itu tidak terjadi dan belum terjadi selama ini di dalam pemerintahan. Bahkan di Amerika pun ini tidak terjadi ya sampai sekarang, dan cuma di Indonesia bisa terjadi seperti itu. Dan sinyalmen seperti ini memang untuk menjaga stabilitas politik di akhir pemerintahan Jokowi, karena di akhir-akhir seperti ini memang sangat rawan sekali kalau permainan ya politik Jokowi tidak dimainkan dengan halus ya, karena satu sama lain nanti akan saling beradu argumen, kemudian akan semacam apa ya, mementingkan kelompoknya sendiri. Nah, makanya Jokowi dengan sinyalmen-sinyalmennya itu adalah sebuah harapan yang bisa sebagai pedoman ya, pendukung-pendukung di dalam pemerintahan Jokowi sekarang agar tidak kabur, tidak menyeleweng di akhir-akhir pemerintahan Jokowi. Saya pikir seperti itu. Dan apakah nanti Jokowi akan memilih Prabowo untuk menjadi penerus Jokowi yang akan datang, dengan pernyataan-pernyataan dari Prabowo juga sangat suka dengan Jokowi atau setuju dengan apa yang sudah dijalankan Jokowi selama ini, seperti itu. Saya pikir kalau dari struktural partai politik itu Jokowi bukan orang yang selama ini saya pikir akan melupakan sejarah. Sejarah bagaimana dia bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia. Saya pikir akan tetap mendukung Ganjar Pranowo, dan untuk relawan Jokowi itu saya pikir cara mendidik relawan Jokowi ini oleh Jokowi itu seperti mendidik anak Jokowi juga. Karena kita pikir bahwa anaknya Jokowi itu ya, itu sejak kecil ya, kecil kemudian sampai dia bisa berpikir sendiri, itu setelah itu sudah selesai. Jokowi tinggal mengarahkan saja ya, bukan mengarahkan, tinggal memberikan semacam terserah mau jadi apa, mau jadi politikus terserah, menjadi pengusaha saja terserah, seperti itu. Itu hal yang sudah dilakukan Jokowi terhadap putra-putranya, dan ini strategi seperti ini pun saya pikir diterapkan oleh Jokowi untuk relawannya, karena relawan itu tidak harus juga mendukung apa yang akan menjadi pilihan Jokowi, karena sudah pasti yang akan menjadi pilihan Jokowi secara struktural politik itu adalah Ganjar Pranowo. Saya pikir seperti itu. Di balik layar siapa yang akan didukung oleh
relawan-relawan Jokowi ini akan diserahkan kepada masing-masing. Katakanlah Projo mau mendukung Prabowo, terserah. Kemudian yang relawan yang lain itu mau mendukung Ganjar, terserah. Dan itu akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan politiknya sendiri. Dan ini adalah sebuah strategi yang manis yang dilakukan oleh politikus ulung dan hanya terjadi di pemerintahan Jokowi. Seperti itu saya pikir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.